Om Swastiastu. Bersama Anak Agung Gede Alit pada pembahasan gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Hukum Coulomb dan kuat medan listrik. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Atom adalah bagian terkecil daripada sebuah zat, di mana atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Inti atom terdiri daripada proton dan neutron. Partikel penyusun atom yaitu 1. Proton bermuatan positif, 2. Neutron tidak bermuatan atau netral, 3. Elektron bermuatan negatif. Muatan listrik pada atom akan terjadi perpindahan elektron dari natrium ke klor. Na artinya atom natrium memiliki 11 proton, klor memiliki 17 proton. Karena sesuatu hal, elektron pada atom Na dapat berpindah ke atom Cl seperti tadi dari sini. Sehingga natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Bila mana sebuah atom netral dapat bermuatan listrik? Salah satunya adalah dengan cara menggosok. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok seperti gambar. Plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah pada plastik. Kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Interaksi antara muatan listrik merupakan pembahasan daripada Coulomb. Apabila dua muatan listrik didekatkan, akan terjadi saling tolak-menolak. Seperti kaca didekatkan dengan kaca, maka akan terjadi tolak-menolak karena kedua benda ini muatannya sejenis. Interaksi antara muatan listrik kalau tidak sejenis, maka akan terjadi tarik-menarik. Seperti plastik dengan kaca, plastik bermuatan negatif, kaca bermuatan positif, maka akan terjadi tarik-menarik. Muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Hukum Coulomb. Apabila dua buah benda kita gantungkan dengan jarak tertentu, yaitu Q1 dan Q2, dengan jaraknya adalah R, maka akan terjadi interaksi
Kalau muatannya sejenis akan terjadi gaya tolak-menolak, di mana F itu arahnya keluar dari muatan positif. Pada Q1 akan ke kiri, pada Q2 akan ke kanan. Jadi kalau Q1-nya sebelah kiri, Q2-nya di sebelah kanan. Dengan jarak antara dua muatan adalah R. Kalau muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi tarik-menarik. Maka pada Q1 muatannya positif, Q2 muatannya negatif, maka pada Q1 gayanya ke kanan, pada Q2 gayanya ke kiri. Maka oleh Coulomb diberikan definisi besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Yang dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan, R adalah jarak antara dua muatan, dan K adalah ketetapan atau konstanta Coulomb. Jadi untuk mendapatkan suatu persamaan ditambahkan suatu konstanta. Karena berdasarkan percobaan didapatkan bahwa F sebanding dengan Q1 kali Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, bagaimana kalau muatannya lebih dari 2? Untuk muatan yang lebih dari 2, maka carilah gayanya pada masing-masing dua muatan. Jadi, sehingga muatan 1 dengan 2, F12, sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Muatan 1 dengan muatan 3, F13, sama dengan K Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Muatan 2 dengan muatan 3, F23, sama dengan K Q2 kali 3 per R23 kuadrat. Setelah kita dapatkan F-nya masing-masing dua muatan, maka dijumlahkan secara vektor. Penjumlahan secara vektor, F sama dengan F12 ditambah F13 ditambah F23 secara vektor. Dan penjumlahan vektor sudah anak pelajari di kelas 10. Masih ingat penjumlahan vektor? Ada beberapa cara menjumlahkan vektor. Yang pertama adalah kalau vektornya segaris, maka dilakukan penjumlahan aljabar biasa. Dalam salib sumbu, ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Bagaimana kalau dua vektor mengapit sudut? Kalau dua vektor mengapit sudut, sudut yang diapit adalah 90 derajat, maka pergunakan rumus Pythagoras. Kalau sudut yang diapit tidak 90 derajat, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dari 90, maka pergunakan rumus jajaran G-nya. Nah, kalau lebih dari dua vektor, maka bisa juga dilakukan dengan cara analitis atau menguraikan vektor ke dalam salib sumbu. Silakan anak pelajari kembali yang sudah anak dapatkan di kelas 10. Berikutnya kita mempelajari medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Misalnya kita menaruh muatan Q, kemudian berapa kuat medan pada sebuah titik di sekitar muatan tersebut.
Maka di sekitar muatan ini akan ada yang disebut dengan medan listrik. Semasa ada pengaruh daripada gaya listriknya ini, maka di sanalah disebut dengan medan listrik. Nah, berapa besarnya? Maka muatan titik itu dipergunakan sebagai muatan uji yang nilainya positif atau bermuatan positif. Sehingga kalau muatan Q-nya positif, muatan uji adalah selalu positif, maka kuat medan pada titik tersebut adalah menjauhi muatan Q. Semakin jauh jaraknya, maka kuat medannya semakin kecil. Jadi ini digambarkan dengan panjang E-nya. Dekat, E-nya lebih besar, makin jauh E-nya lebih kecil. Jadi secara sederhana, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Nah, bagaimana garis-garis gaya yang terjadi? Medan listrik digambarkan sebagai garis gaya listrik pada muatan positif itu akan keluar. Jadi arahnya keluar kuat medannya. Pada muatan negatif, maka arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan atau masuk ke dalam muatan. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Kalau muatannya tidak sejenis, maka polanya akan kita gambarkan seperti ini. Kalau muatannya berbentuk pola. Kalau muatannya sejenis, akan terjadi tolak-menolak, garis gayanya seperti ini. Kedua muatan negatif juga terjadi tolak-menolak, maka garis gaya ke sini. Jadi dia masuk. Jadi yang positif dengan positif hampir sama dengan negatif, tetapi arahnya yang berbeda. Ini arahnya keluar, ini arahnya masuk. Sedangkan pada muatan yang terdistribusi, maka garis gayanya akan keluar dari plat positif masuk ke plat negatif. Berapa besar kuat medan listriknya? Benda bermuatan listrik Q didekatkan benda uji bermuatan Q berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji tersebut adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan digagi dengan muatan uji. Sehingga secara rumusan E akan sama dengan F per Q, karena E adalah medan listrik, Q adalah gaya, Q adalah muatan, dan F adalah gaya. Nah, sehingga dengan F sama dengan K Q per R kuadrat, maka E akan sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi kuat medan itu tergantung daripada besarnya muatan listrik dibagi dengan jarak titik tersebut ke muatannya. Nah, bagaimana kalau muatannya lebih dari 1? Untuk muatan sumber lebih dari 1, maka carilah kuat medan masing-masing muatan sumber dengan muatan uji. Sehingga ada E1 dari Q dengan Q1, ada E dari Q dengan Q2, dan seterusnya. Sehingga E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat, E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat,
jumlahkan kuat medan yang dihasilkan secara vektor, karena kuat medan merupakan besaran vektor. Sehingga E sama dengan E1 ditambah E2 dan seterusnya. Ingat kembali penjumlahan vektor ya, yang sudah Anak pelajari di kelas 10. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.